Veda Ega benar-benar menunjukkan perjuangan luar biasa dalam sesi kualifikasi kali ini. Sejak awal jalannya sesi, ia memilih tampil lebih tenang dan stabil dibanding biasanya. Tidak langsung memaksakan waktu tercepat, Veda justru fokus membangun ritme dan menjaga konsistensi di setiap lap. Strategi itu perlahan mulai memperlihatkan hasil. Dari sektor ke sektor, catatan waktunya terus mengalami peningkatan. Kecepatan Veda terlihat jauh lebih baik dibanding sesi sebelumnya. Motor yang ia tunggangi tampak lebih nyaman dikendalikan, sementara gaya balapnya juga terlihat semakin matang saat memasuki tikungan maupun ketika melakukan akselerasi keluar tikungan. Hal yang mungkin jarang disadari banyak orang adalah bagaimana perkembangan Veda sebenarnya terjadi secara perlahan namun signifikan. Ia bukan hanya sekedar bertahan di tengah persaingan ketat, tetapi benar-benar berusaha mencari peluang untuk lolos ke Q2. Tekanan besar jelas terasa karena persaingan berlangsung sangat ketat. Namun Veda mampu menjaga fokusnya sejak awal sesi. Bahkan ketika beberapa pembalap mulai kesulitan mempertahankan ritme, Veda justru masih mampu memperbaiki waktunya dan tampil lebih cepat dari sebelumnya. Perjuangan ini menunjukkan bahwa Veda Ega mulai menemukan kepercayaan diri dan performa terbaiknya. Jika peningkatan seperti ini terus berlanjut, peluang untuk bersaing di posisi yang lebih baik tentu akan semakin terbuka lebar. Penampilan Veda Ega di sesi kualifikasi kali ini sempat membuat tim Honda dibuat dakdikduk. Pasalnya, sejak awal sesi, terlihat jelas bahwa motor KTM masih memiliki keunggulan besar di trek lurus. Beberapa kali Veda kehilangan waktu saat memasuki sektor straight karena kecepatan lawannya memang lebih unggul. Situasi itu membuat perjuangan Veda menjadi jauh lebih sulit. Namun menariknya, Veda tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba membalas kekurangan tersebut di area yang menjadi kekuatannya, yakni sektor tikungan. Di beberapa bagian lintasan, Veda tampil sangat agresif ketika memasuki corner. Ia berani membawa motor lebih dalam saat pengereman dan menjaga racing line dengan sangat rapi. Bahkan saat pembalap KTM mulai menjauh di trek lurus, Veda perlahan mampu memangkas jarak ketika memasuki rangkaian tikungan. Perjuangan itulah yang membuat tim Honda terus tegang sepanjang sesi. Mereka tahu Veda sedang berusaha memaksimalkan seluruh kemampuan motornya demi tetap menjaga peluang lolos ke Q2. Meski kalah dalam top speed, Veda membuktikan bahwa dirinya masih mampu bertarung lewat teknik dan keberaniannya di tikungan. Semakin sesi berjalan, performa Veda juga terlihat semakin berkembang. Catatan waktunya terus membaik dan ia mulai tampil lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa Veda tidak hanya sedang berjuang, tetapi juga mulai menunjukkan peningkatan besar dalam adaptasi dan gaya balapnya di lintasan. Dan yang paling membuat seluruh pedok benar-benar kehilangan akal sehat terjadi tepat di detik-detik terakhir sesi. Saat timer hampir habis, nama Veda Ega Pratama masih tertahan jauh di posisi P22. Posisi itu bukan hanya buruk, tetapi secara realistis hampir mustahil untuk diselamatkan dalam waktu yang tersisa. Banyak pembalap lain sudah menyelesaikan flying lap mereka dengan waktu yang sangat kompetitif, sementara Veda masih berada di luar radar. Bahkan, komentator mulai berbicara seolah peluang menuju Q2 sudah selesai. Di pedok pun, suasananya mulai berubah pasrah. Namun anehnya, di tengah tekanan sebesar itu, Veda justru terlihat sangat tenang. Ia tidak terburu-buru membuka gas secara liar seperti rider lain yang memaksa waktu di akhir sesi. Dari onboardnya terlihat jelas kalau ia sedang menyusun sesuatu. Cara dirinya menjaga jarak dengan rombongan depan benar-benar berbeda. Banyak orang awalnya mengira ia kehilangan momentum, padahal sebenarnya Veda sedang memainkan taktik yang sangat cerdas. Ia sengaja menjaga ruang agar motornya mendapatkan udara bersih saat masuk sektor awal. Di momen seperti itu, dirty air sangat berbahaya, karena motor bisa kehilangan kestabilan ketika masuk tikungan cepat. Dan Veda sadar betul kalau satu getaran kecil saja bisa menghancurkan seluruh lap terakhirnya. Disitulah kecerdasan balapnya mulai terlihat. Ia tidak membangun lap itu dengan gaya agresif tanpa arah. Semuanya terlihat rapih dan elegan.
Saat rider lain sibuk saling berebut slipstream dan justru mengganggu racing lain masing-masing, Veda memilih menunggu sepersekian detik lebih lama untuk membaca pergerakan mereka. Ketika celah mulai terbuka, barulah ia masuk dengan timing yang benar-benar presisi. Cara dia memanfaatkan slipstream juga sangat matang. Ia tidak terus-menerus menempel pembalap depan karena itu justru bisa merusak ritme pengereman. Ia hanya mengambil tow di titik tertentu yang paling menguntungkan untuk akselerasi lurus, lalu kembali keluar mencari racing line bersih sebelum masuk tikungan. Itu sebabnya lap terakhirnya terlihat sangat halus, hampir tanpa gerakan panik. Dan kemudian, keajaiban itu mulai terbentuk sektor demi sektor. Timing monitor perlahan berubah warna. Awalnya hanya sedikit peningkatan, lalu tiba-tiba satu sektor merah muncul. Setelah itu, sektor berikutnya kembali membaik. Semua mata mulai tertuju ke layar. Orang-orang mulai sadar kalau Veda sedang melakukan sesuatu yang tidak normal. Yang paling gila adalah bagaimana dirinya melewati para rider di depan. Biasanya pembalap yang tertahan di posisi bawah akan mencoba melakukan overtaking brutal di setiap tikungan demi mencari waktu instan. Tetapi Veda berbeda. Ia justru terlihat seperti sedang menari di antara para rider. Sangat rapih, sangat tenang, tetapi mematikan. Ia memilih titik pengereman yang efisien, bukan yang paling nekat. Ia tidak membuang motor terlalu masuk ke dalam. Sebaliknya, ia menjaga kecepatan keluar tikungan agar momentum motornya tetap hidup sampai trek lurus berikutnya. Di beberapa tikungan cepat, Veda bahkan terlihat sengaja mengambil line sedikit lebih lebar demi mendapatkan sudut keluar yang lebih sempurna. Itu membuat akselerasinya jauh lebih bersih dibanding rider lain yang terlalu memaksa apex. Secara teknis, ini adalah gaya balap yang sangat sulit dilakukan karena membutuhkan kontrol grip belakang yang luar biasa. Sedikit saja throttle terlalu agresif, ban belakang bisa spin dan seluruh lap akan hancur. Tapi Veda berhasil menjaga semuanya tetap stabil. Itulah yang membuat lap terakhir itu terasa sangat elegan sekaligus mengerikan. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang awalnya mustahil mulai benar-benar terjadi. Nama Veda perlahan naik di timing monitor. P22 berubah menjadi P18, lalu melonjak lagi, terus naik, naik, dan naik. Orang-orang di pedok mulai berdiri, kru tim mulai berteriak melihat layar. Tidak ada yang menyangka dirinya bisa menyapu begitu banyak posisi hanya dalam satu flying lap terakhir. Sampai akhirnya layar resmi menunjukkan satu hal yang membuat semua orang tercengang. Veda tembus Q2 di posisi P9. Total 13 rider berhasil dilewati olehnya dalam satu momen penentuan. Dan bukan hanya karena keberuntungan slipstream atau chaos di akhir sesi. Semua itu terjadi karena perhitungan yang sangat matang. Veda tahu kapan harus menahan diri, kapan harus menyerang, kapan harus menjaga ban, dan kapan harus mengambil resiko penuh. Itulah kenapa lap terakhir itu terasa sangat spesial. Itu bukan lap yang dibangun dengan emosi panik liar, melainkan dengan kecerdasan dan keberanian tingkat tinggi. Di sisi garasi, Hiroshi Aoyama sampai benar-benar kehilangan kata-kata. Begitu posisi P9 muncul di layar, Aoyama langsung memegang kepala sambil mundur beberapa langkah. Ekspresinya benar-benar campuran antara syok, bangga, dan tidak percaya. Tangannya terlihat gemetaran kecil, karena ia tahu persis betapa mustahilnya lap seperti itu dilakukan di tekanan sebesar itu. Sebagai mantan pembalap GPMO, Aoyama memahami bahwa ketika sebagian besar rider mulai kehilangan ketenangan di detik terakhir, Veda justru mampu berpikir lebih jernih dibanding semuanya. Dan mungkin disitulah momen paling menyeramkan dari Veda sebenarnya terlihat. Bukan hanya karena ia cepat, tetapi karena otaknya tetap dingin ketika semua orang lain mulai panik. Ia tidak balapan dengan emosi semata. Ia membaca lintasan, membaca ritme lawan, membaca aliran udara, membaca momentum ban, lalu menyatukan semuanya menjadi satu lap yang nyaris sempurna. Satu lap terakhir itu akhirnya bukan cuma membuat Veda lolos Q2, tetapi juga membuat seluruh pedok sadar kalau mereka sedang melihat seorang rider muda dengan kemampuan balapan yang jauh lebih matang dibanding usianya. Dan setelah nama Veda Ega Pratama resmi muncul di posisi P9 dan memastikan tiket Q2, suasana garasi langsung berubah total. Semua orang bersorak, beberapa kru langsung melompat sambil menunjuk layar timing yang masih terus bergerak. Tetapi di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang reaksinya justru paling menyentuh. Hiroshi Aoyama terlihat benar-benar terharu. Awalnya ia hanya diam memandangi layar beberapa detik, seperti mencoba memastikan bahwa apa yang baru terjadi itu nyata. Tangannya perlahan naik memegang kepala, lalu ia menunduk sedikit sambil tersenyum tidak percaya.
Dari wajahnya terlihat jelas kalau emosinya campur aduk. Bukan sekedar senang karena rider binaannya lolos Q2, tetapi lebih kepada rasa bangga karena ia tahu betapa berat perjuangan lap terakhir itu. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.